Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita ada di Museum Mula Warman ya. Jadi penampakannya seperti ini. Nanti kita bakal menjelaskan dan ada beberapa yang kami video ataupun foto barang-barang sejarah yang ada di dalam museum. Mari ikut kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberitahu ada beberapa peninggalan sejarah teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu ada Bokor Kuning, lanjut ada Pendianan Kuning, lanjut lagi ada Kipas Kuning. Sesuai dengan namanya kipasnya juga berwarna kuning. Lanjut di sini ini ada beberapa, ada kalung, ada ikat pinggang, ada pauh kuning, bantal sabuk. Nih teman-teman bisa lihat. Lanjut lagi di sini ada latte kuning, ada pendianan kuning, dan di sini juga ada sambal kuning. Nah, ya, teman-teman bisa lihat ke sebelah kanan lagi nih. Di sebelah kanan ini ada beberapa perak ya, teman-teman. Ada lantai perak, ada bokor perak, terus juga nih ada bokor bertelinga. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Sangat cantik, Masya Allah. Ini adalah peninggalan-peninggalan sejarah di kerajaan ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi di sini juga selain ada kipas yang tadi berwarna kuning, ada juga kayak kipas peraknya nih. Sekarang kita lanjut, sekarang kita berada di Ranjang Peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara. Ranjang ini merupakan peninggalan Sultan Aji Muhammad Kartanegara ing Matandipura pada Raja. Ranjang ini di dalamnya tersusun rapi, seperangkat alat upacara pangkon, perak, perhiasan, keris, dan tombak. Kursi santai yang biasa digunakan Sultan untuk beristirahat. Ada pula rehal atau alas kitab suci Al-Quran dan kursi yang terbuat dari tanduk rusa, Siberia, dan tanduk rusa lokal yang bisa digunakan keluarga Sultan untuk mengaji. Sekarang kita berada di tradisi timbang buah. Biasanya dilakukan pada anak yang lahir pada bulan Safar menurut kalender Hijriah. Baru di sini juga ada baju kebesaran. Keempat baju kebesaran yang di museum replikat atau tiruan terbuat dari bahan kain sutra dan hiasannya dari benang emas. 1. Jubah putih merupakan pakaian pelengkap sultan yang digunakan pada saat perayaan hari-hari besar seperti penobatan dan peringatan ulang tahun penobatan. 2. Baju penggerap menteri. Baju ini digunakan bersama dengan strong dan dilengkapi dengan tanda pangkat pengerang yang menjabat sebagai Perdana Menteri, pengeran yang menjabat sebagai Perdana Menteri, dan padang. 3. Baju aji pangeran digunakan bersama torong yang dihiasi bulu, dan baju pangeran sebagai kelengkapan memakai tanda pangkat pangeran dan bintang pangeran yang tidak menjabat sebagai Perdana Menteri. 4. Baju raja digunakan pada saat perayaan hari-hari besar, dipakai bersama dengan jubah putih dan ketopong yang terbuat dari emas. Jadi selanjutnya kita berada di kursi kesultanan. Di sini ada gambar A.M. Sulaiman Sultan Kutai Kartanegara ke-17. Singgasana Kerajaan Kutai Kartanegara. Singgasana ini diciptakan oleh Mr. van der Loop dari Belanda pada tahun 1935 dengan gaya Eropa yang digunakan sebagai tempat duduk sultan dan permaisuri pada upacara resmi di kerajaan. Lembu Suwana merupakan lambang kerajaan Kartanegara yang disebut Paksi Leman Gangga Yakso dan dibuat di Birma pada tahun 1855 dengan bahan dari perunggu kapal. Payung-payung kebesaran ini diciptakan oleh Mr. Lance yang digunakan untuk penyambutan tamu resmi. Selanjutnya, sini ada gambar A.M. Alimuddin Sultan Kutai Kartanegara ke-18. Kursi menteri, bahan dari kayu jati dicat warna emas, dibuat dengan gaya Eropa klasik, jok dan sandaran dibalut dengan
kain kuning kecoklatan, berfungsi sebagai tempat duduk para menteri-menteri Kesultanan Kutai Kartanegara. Meja tamu, bahan dari kayu mahoni dan marmer, bentuk bundar berkaki 4, pinggir dan kaki berhiaskan ornamen flora dari bahan kulit kerang dengan teknik tempel, dan dilengkapi 4 kursi untuk duduk, merupakan peninggalan Kesultanan Bulungan, Sultan Muda Bulungan. Ya, dan sekarang kita berada di Prasasti Yupa. Prasasti ini merupakan momen yang ditulis dalam aksara Palava dan bahasa Sanskerta. Isinya menyebutkan garis keturunan Raja Mulawarman, mulai dari kandungan yang memiliki seorang putra bernama Aswawarman. Aswawarman memiliki 3 putra yang menonjol di antara ketiga anaknya. Adalah Mulawarman, seorang raja yang disempurnakan dengan baik, kuat, dan berkuasa. Disebutkan juga bahwa Mulawarman mengadakan upacara yang disebut Basuvarnakam, dan sebagai peringatan untuk upacara ini, monumen batu Yupa yang dibangun oleh para Brahmana. Inilah awal kontak yang dilakukan oleh orang Nusantara yang tinggal di Pulau Kalimantan dengan budaya India. Hal itu bisa dilihat dari nama yang disebutkan di garis keturunan di atas. Kandungna kakek Mulawarman kemungkinan besar adalah nama asli. Aswawarman, ayah dari Mulawarman, adalah nama India, sehingga sentuhan budaya India dimulai pada masa pemerintahan ayahnya. Terakhir yaitu koleksi etnografi. Di sini ada bentuk-bentuk dan macam topeng. Ada Dewi Galuh Condro Kirono, ada Joyo Kartolo, ada Sri Kandi, ada Pergiwa, ada Raden Gunung Sari, ada Bambang Kombaya, ada Dewi Sambadra, ada Dibya Plasta, ada Raksoso, Togo, Raden Brojononto, ada Sri Kandi lagi, Manamba, ada Blancir, ada Galinson, ada Calus Putih, ada Panji Topati, ada Siti Sundari, Pangromen Janean, dan terakhir Ragil Kuning.